Halo semua, ini adalah tutorial untuk membuat proxy server di Windows menggunakan Squid for Windows. Yang pertama kali dilakukan yaitu download dulu Squidnya, linknya ada di sini. Dan di sini akan banyak pilihan. Yang saya gunakan itu adalah Squid versi 2,7 stable 8. Lalu download aja di standar ini. File downloadnya akan berbentuk zip. Ini langsung diekstrak aja ke C. Langsung di OK. Karena saya sudah ekstrak, saya langsung ke data C. Nah, ekstrakannya akan menghasilkan folder Squid. Langsung masuk aja ke folder Squid, lalu ke folder etc. Nah, di sini ada default. Defaultnya ini semua dihapus sampai titik. Fungsinya untuk bisa dibuka di Notepad. Jadi untuk tidak terbaca default file, jadi conf file. Yang kita konfigurasi hanya di squid.conf. Saya menggunakan Notepad++, buka langsung. Ya. Setelah dibuka, yang pertama kali dilakukan itu cari http://port 3128. Ya, ini. Di belakang kasih transparan. Jadi nanti seperti ini. Lalu yang kedua, cari /mem. Ya. Yang ini. /mem 8 MB. Pagar dihilangkan. Lalu 8 MB nya diganti 64 MB. Lalu cari /mgr. Nah, di sini hapus pagarnya. Lalu webmaster ini digantikan oleh email kalian aja, boleh. Misalnya saya. Lalu selanjutnya cari visible_hostname. Di sini. Di bawah default ini ada none ini dihapus semua. Lalu isi dengan visible_hostname. Ini nama web aja, boleh. Sama sebagai contoh ini sebagai contoh aja. Lalu yang terakhir itu mencari ACL Connect. Nah, ini ada ACL Connect. Bawahnya ditambah menjadi pagar my squid configuration 2. Nah, di sini kita yang pertama kali tambah ACL spasi connect. Salah. Maaf. ACL spasi localnet.
src, lalu tambahkan IP. IP yang digunakan ini adalah IP server yang saya gunakan adalah 192.168.137.0/24. Sebenarnya bebas, tapi karena saya share WiFi ke adapter, jadi defaultnya itu 137. Lalu yang kedua, tambahkan ACL spasi blok URL underscore regex, lalu min i, lalu tempat dimana nanti file txt yang isinya web yang diblok. Saya nanti masukkan ke squid, lalu dengan nama filenya blog.txt. Habis itu di bawahnya tambahkan http underscore akses ini blog. Lalu http akses allow localnet. Dan yang terakhir itu http akses allow lalu di save. Nah, karena saya masukkan txt-nya di folder squid, maka saya buat di folder squid. Ya, jadi sama di sini di squid, lalu buat file txt-nya blok sesuai dengan nama yang di sini, blok.txt. Ya, sekarang isi di blok txt-nya ini web-web yang ingin diblok, misalnya www.bing.com, www.youtube.com, www.facebook.com. Saya kasih 3 aja, lalu di save. Semua konfigurasi sudah selesai. Sekarang waktunya uji coba. Untuk menjalankannya, kita harus ke cmd. Nah, di cmd ini harus run admin, karena ntar dia buat service di Windows. Nah, sekarang kita harus masuk di folder sbin ini di cmd ini. Caranya itu cdc squid sbin. Nah, sekarang kita udah masuk di sini. Lalu yang pertama itu adalah squid.exe min z. Sudah tidak ada yang violet. Lanjutkan, lalu squid.exe min d kecil spasi 1 spasi min d besar. Tunggu beberapa saat. Nah, pas di sini akan terus stuck. Maka caranya itu adalah dengan Ctrl C. Lalu kita lanjutkan dengan squid.exe min i, create service filelet. Coba kita lanjutkan dulu, squid.exe min d besar min o besar. Oh, kebalik, maaf, min o spasi min d besar. Ya, sekarang kita ke service.
Ya, di sini ada squid. Lalu di start aja. Nah, sekarang kita coba untuk bagaimana caranya yang terkoneksi di server ini dengan klien. Di kliennya itu tidak bisa mengakses seperti tadi www.bing.com, lalu YouTube, dan Facebook. Caranya yang pertama, karena kita share internet, kita ke sini. Change adapter. Nah, di sini kita share. Fungsinya buat nanti yang terhubung di server ini bisa internet. Sharingnya. Karena saya menggunakan VirtualBox, maka ada dua pilihan ini. Tetapi jika belum terinstall VirtualBox, biasanya tidak ada pilihan ini. Jadi langsung aja di checklist lalu oke. Ya. Biasa ada notif bahwa akan dikonfigurasi otomatis di Ethernetnya itu akan menjadi 192.168.137.1. Contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Otomatis sudah terkonfigurasi karena yang tadi di-share. Biasanya kalau pertama kali itu ada pilihan yes atau no. Jadi di yes aja. Jadi ntar akan konfigurasinya otomatis seperti ini. Ya, ini udah selesai. Kalau kalian menggunakan dua komputer, otomatis pakai ini. Itu dengan kabel. Kabelnya itu tipe crossover karena sesama perangkat. Karena saya tidak menggunakan komputer 2 atau laptop 2, saya menggunakan VirtualBox. Jadi seakan di PC ini ada dua PC. Jadi caranya sama aja, hanya beda saya tidak dengan perangkat lain. Ya, ini VirtualBox. Jadi seakan dua komputer. Yang pertama kali di klien ini setting dulu IP-nya. Kita ke defaultnya dulu. Jadi kosongin dulu. Nah, karena IP-nya tadi di ini 192.168.137.1, maka di kliennya itu menjadi 192.168.137.2. Bebas, pokoknya harus selain satu karena satu sudah dipakai di server. Lalu gateway-nya ini untuk pintu gerbangnya 192.168.137.1. Jadi sesuai dengan kita kemana arahnya. Kita ke 1, jadi oke, close. Dia berhasil, dia akan ada tulisan network. IP sudah. Dan jangan lupa di server firewallnya dimatiin. Kalau di Windows 10 dia langsung di bawah Windows Firewall. Lalu turn off Windows Firewall, on or off. Nah, jadi di off semua, lalu oke. Fungsinya itu karena misalnya di sini CMD kita buka, kita coba ping 137.1. Di sini akan ada balasan, tapi kalau kita nyalain di firewall di servernya, coba, otomatis dia RTO karena di servernya tidak menerima panggilan dari luar. Jadi dimatikan,
Dan di klien untuk aman kita matikan juga. Ini masih di server. Nah, di klien kita matikan juga. Caranya itu control panel aja, lalu sistem ini di Windows 7, Windows Firewall. Nah, ini udah dimatiin semua. Jadi buat bisa mengakses dimatikan aja. Nah, untuk pengetesan sekarang kita lakukan. Nah, ini masih nggak ada internet karena port yang kita gunakan itu 3128. Dan di sini belum disetting apapun, terutama proxy-nya. Untuk setting proxy-nya di klien bisa ke tools call DEA, internet option, lalu connections, lalu ada LAN setting. Nah, di sini biasa defaultnya nggak ada checklist, di checklistin aja di proxy server ini. Lalu addressnya dimasukin IP server 192.168.137.1. Dan port yang digunakan tadi yang di pertama http underscore port 3128, maka kita pakai 3128. Lalu di OK. Oke. Lalu waktunya uji coba. Ya, berhasil di www.bing.com. Bisa dilihat apa aja tadi yang diblok di sini, txt tadi. Nah, www.bing.com, YouTube dan Facebook. Coba kita sekarang YouTube. Sama, nggak bisa juga. Lalu www.facebook.com. Nggak bisa juga. Dan coba yang lain yang nggak diblok. Ya, bisa. Jadi itu caranya. Dan di sini ntar ada tulisan. Nah, ini yang email tadi kita masukin. calvin@gmail.com. Nah, untuk konfigurasi IP tadi kenapa 137? Untuk bisa ubah, bisa di tadi di etc buka notepad. Di sini bisa diganti. Ini terserah, tapi karena untuk share internet defaultnya 137, maka pakai 137. Jadi sekian cara untuk membuat proxy server di Windows. Terima kasih.